Salah. Bu, ibu. Bu, ibunya sini. Sini, Bapak panggil Ustadz di sana. Yuk. Kita ziarah, ayo sebentar sekejap. Oh, ayah. Ziarah di makam keluarga Rasulullah. Mana si Fauzi? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu, di depan kita ini adalah makam para syuhada Uhud ya. 70 sahabat Nabi ada di dalam makam ini. Namun tidak dibuat satu persatu dengan namanya, ditumpukkan semua. Ini lokasi adalah lokasi terjadinya perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Baik, di depan kita ini bukit ini semua yang besar namanya Bukit Uhud. Sementara bukit yang kecil tadi kita lewati ada orang banyak naik di atas, itulah pasukan pemanah. Ya, namanya Jabal Rumat, tempat pasukan pemanah di atas itu. Ketika terjadi perang itu, di atas itulah 50 sahabat Nabi dengan pasukan panah, di bawahnya dengan pasukan pedang, di depannya dengan pasukan tombak. Jadi ada 3 baris lapisan ketika terjadi perang Uhud itu. Musuhnya datang dari arah sana. Baik, begitu terjadi selesai begitu terjadi peperangan ya, seperti yang saya ceritakan tadi, 70 sahabat Nabi meninggal dunia. Dan Rasulullah sampai terluka ya, bahkan dagu beliau pun terluka, gigi beliau patah, lutut beliau penuh dengan darah, luka-luka ketika terjadi perang Uhud ini. Rasulullah dibawa, dilarikan ke bukit itu, yang paling ke sini ada gua di sana, di sanalah Rasulullah diobati luka-lukanya. Luka Rasulullah diobati di situ, dan kemudian setelah selesai perang, para jenazah dikumpulkan. Jenazah orang-orang Islam dikumpulkan dan dimakamkan satu persatu, bukan ditumpuk, satu persatu dimakamkan. 70 jumlahnya. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, setelah itu pernah kota Madinah ini dilanda banjir, sehingga pemakaman itu terangkat semua jenazah dan tidak satu jenazah pun yang rusak. Komplit 70, tidak ada yang busuk, tidak ada yang dimakan tanah. Seolah-olah mereka, dan bahkan dengan darahnya masih ada, karena kalau syuhada itu meninggal dengan darahnya dikuburkan, tidak dimandikan. Maka ditumpuklah semua di sini 70 sahabat itu tadi. Jadi tidak dikenali mana yang Sayyidina Hamzah, mana yang Mus'ab, semuanya ada di dalam sini. Ya, mereka inilah yang disebut dengan Sayyidus Syuhada. Mereka inilah pemimpinnya orang syahid dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi korban, yang dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika perang Uhud itu. Ya, mereka lah yang menjadi bentengnya Rasulullah ketika orang Quraisy hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pun sering datang ke sini berziarah, bukan hanya ketika perang itu saja. Maka kita datang hari ini untuk berziarah, mengunjungi mereka dengan niat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu barisan dengan orang yang syahid. Amin. Dan juga anak keturunan kita, keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Ikuti ya, biar saya pandu doanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ashab Rasulillah. Ya ashab Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada. Ya syuhada. Uhudin. Uhudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah. Ya Sayyidina Hamzah. Bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Mus'ab. Ya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada. Ya syuhada. Uhudin. Uhudin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Khairal jaza. Khairal jaza. Anil Islam. Anil Islam. An ummati. An ummati. Rasulillah. Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, ya Bapak Ibu, ketika terjadi perang ini ada hal yang menarik yang dilakukan Rasulullah yang diperhatikan salah seorang sahabat. Tidak satu tetes pun darah itu dibiarkan Rasulullah mengalir ke tanah. Dagu beliau terluka penuh darah, gigi beliau patah, itu darahnya ditampung di lap.
dilap, yang lututnya pun dilap. Ketika sudah selesai perang, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya melihatmu di Uhud, tidak kau biarkan darahmu itu jatuh, selalu kau lap. Ada apa?" kata mereka. Apa kata Rasulullah? "Dengarlah wahai sahabatku, aku mendengar tanah itu ngomong. Aku mendengar tanah itu bicara, wahai Muhammad, satu tetes darahmu sampai ke kami semua akan kami telan semua yang ada di atasnya. Jadi saya datang bukan untuk melaknat," kata Rasulullah. "Saya ingin mereka itu sadar." Jadi perang itu pun terjadi bukan kemauan Rasulullah. Rasulullah itu bukan tukang perang. Ya, terjadi perang karena menyelamatkan dan mempertahankan agama. Ya, jadi harus pasukan lawan sudah datang ya lawan gitu. Namun tidak semata-mata Rasulullah berdoa telan mereka semua, enggak. Rasulullah menghadapi itu dan bahkan dengan kasih sayang di perang sekalipun. Oke? Jadi Bapak Ibu ya, mau tambah doa silakan, mau ziarah, mau naik ke atas untuk berfoto silakan. Kita kasih waktu sebentar. Titik kumpulnya itu lihat 1909. Oke. Ya. Silakan mau ambil foto, mau ke situ tapi jangan jauh-jauh ke atas ya, hati-hati. Kita mau umroh lagi nanti ke Mekah, simpan tenaga. Ya silakan, habis itu